Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 3 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Namun demikian, ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Penghalang Kasih Karunia Allah. Berbicara tentang Tuhan Yesus, identik dengan membicarakan kuasa, kemuliaan, dan mujizat. Melalui kesaksian kitab suci,
kita melihat dan membaca bahwa di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada penyataan kuasa serta mujizat. Namun dalam pembacaan hari ini menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, di kampung halamannya sendiri, tidak terjadi mujizat apapun sebagaimana yang ia lakukan di tempat-tempat lain. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat apapun di kampung halamannya sendiri? Apakah kuasa Tuhan Yesus mulai berkurang? Tentu tidak. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang menjadi penyebab utama mengapa Tuhan tidak mengadakan mujizat di Nazaret adalah ketidakpercayaan orang-orang Nazaret itu sendiri. Jika dalam suatu kumpulan atau kelompok persekutuan ada yang tidak percaya, maka hal itu akan menghalangi mujizat Tuhan, kuasa Tuhan untuk dinyatakan di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, jika semua orang menjadi percaya, maka walaupun iman sekecil biji sesawi akan mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan yang tidak terbatas. Saudara-saudari terkasih, orang-orang di Nazaret tidak mengalami mujizat, tidak mengalami kuasa Tuhan, bukan hanya karena mereka tidak percaya, tetapi juga karena mereka meremehkan dan menolak keberadaan Tuhan Yesus yang terlihat dari kisah pada Injil hari ini. Mereka mulai berkata, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Latar belakang kehidupan Tuhan Yesus membuat orang-orang sekampungnya menolak Yesus. Saudara-saudari terkasih, penolakan terhadap Tuhan Yesus, penolakan terhadap kuasanya adalah penghalang kita menerima mujizat dan kasih karunia Allah. Dalam bacaan pertama dikatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah." Dengan menolak Tuhan Yesus, berarti kita sementara menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Melalui bacaan kitab suci hari ini, kita diajak untuk tumbuh menjadi orang-orang Kristiani yang selalu menerima Kristus dalam hati, pikiran, dan seantero kehidupan kita, agar kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah berkenan menyatakan diri dan kehendak-Mu melalui Putra-Mu yang terkasih. Semoga dengan pertolongannya kami selalu dikuatkan untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.